Maaf, Andrea kebingungan menatap pria yang ada di hadapannya itu. Di saat bersamaan, Andre tengah menghampiri bapaknya. Olive yang kebetulan berada di dekat pacarnya, secepat kilat menangkap gelas Pak Yuda sebelum menyentuh lantai. Olive lega karena berhasil menangkap gelas tersebut sehingga tidak sampai pecah. Ternyata papa di sini. Andrea menolehkan kepalanya kepada dua orang yang baru saja datang menghampiri mereka. Andre? Hai. Andre tersenyum menyapa Andrea seraya memasang tangan hormat padanya. Tapi itu hanya lelucon. Olive memutarkan bola matanya. Lalu ekspresi wajahnya berubah jutek. Oh, apa kalian sudah saling mengenal? Kakek Hersa penasaran. Dia memperhatikan kedua anak muda itu dengan bergantian. Pak Yuda juga tidak jauh berbeda dengan kakek Hersa. Ia juga tampak bingung. Iya kakek, kami pernah bertemu sebelumnya. Andrea menjawab pertanyaan dari kakek Hersa dengan sopan. Baguslah kalau begitu. Kakek sepuh itu tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. Tuan Yuda, jika Anda ingin tahu lebih detail, kita bisa membicarakannya di ruang kerja saya. Itu pun bila Anda tidak keberatan. Imbuh kakek Hersa kembali. Pasti ada makna tersembunyi di balik ucapannya kali ini. Menyadari isyarat dari kata-kata tersebut, Pak Yuda hanya mengangguk dan mengikuti kakek Hersa menuju ke ruang kerjanya di lantai 2 rumah utama. Wow, kamu sangat cantik malam ini, Andrea. Andre memulai obrolan mereka kembali setelah mereka hanya tinggal bertiga. Laki-laki itu memandang Andrea dan menaikkan alisnya sedikit. Bahkan Andre yang berkecimpung di dunia hiburan pun yang sering berjumpa dengan aktris dan model juga mengakui kecantikan Andrea. Olive memandang kekasihnya dengan wajah cemberut. Melihat ekspresi gadis itu, Andrea tertawa kecil. Terima kasih, Andre. Tapi aku masih tidak ada apa-apanya kok jika dibandingkan dengan bidadarimu. Andrea tersenyum pada Olive. Olive juga sangat cute. Style make-up-nya malam ini membuatnya seperti boneka Barbie. Gaun model Tiffany warna biru cerah yang dipakainya juga serasi dengan jas putih Andre. Ngomong-ngomong, kali ini rambut Andre tidak acak-acakan seperti yang lalu. Untuk malam ini rambutnya berwarna hitam, kembali ke warna aslinya. Dia mengaplikasikan belahan di tengah dengan gaya messy middle part. Ketika Andre ingin melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba suasana di hall itu berubah menjadi riuh. Semua orang memandang ke arah pintu masuk. Seorang pria yang tingginya kurang lebih 189 cm dengan wajah tampan serta aura mewahnya berjalan memasuki gedung tersebut. Pria itu memakai tuxedo warna hitam yang dipadukan dengan dasi kupu-kupu warna merah. Kehadirannya sungguh mencuri perhatian, terutama tamu-tamu perempuan yang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Di sampingnya adalah seorang wanita cantik
dengan gaun merah mencolok senada dengan warna dasi pria itu. Style make-up-nya yang smoky membuatnya seperti tokoh utama di pesta tersebut. Datang telat biar jadi pusat perhatian gitu. Caper. Olive bergumam sendiri. Andrea tertawa mendengar kata-kata Olive barusan. Dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan gadis itu. Iya loh, kerjaannya caper aja itu orang. Andrea meneguk jus jeruk yang sedari tadi ada di tangannya. Baru saja Andrea selesai meminum jusnya, tiba-tiba ada seseorang yang memeluknya dari sebelah kanan. Dia adalah Haris, suaminya. Haris melingkarkan tangan kirinya di bagian perut Andrea dan menarik sedikit tubuh istrinya itu sehingga sekarang tubuh keduanya saling menempel satu sama lain. Laki-laki itu kemudian menunduk sedikit dan membisikkan sesuatu di telinganya. I miss you. Andrea tersentak sedikit karena kaget. Wajah Andrea berubah memerah karena malu setelah melihat orang yang berdiri di sampingnya adalah suami tercintanya. Haris mengalihkan pandangannya pada dua orang tamu yang berdiri di hadapan mereka. Tuan Andre Baskoro, senang bertemu dengan Anda. Haris menyapa Andre dengan ramah. Begitupun sebaliknya, Tuan Haris. Haris dan Andre keduanya berjabatan tangan. Ketika mata mereka bertemu, terasa jelas hawa panas di sana. Melirik wanita yang memakai gaun warna merah di samping rival bisnisnya itu, Andre tersenyum kecut. Apakah ada yang lucu? Tanya Haris. Tidak. Ya, aku hanya sedang berpikir keras betapa bertalentanya Nona Sandra ini. Bukan hanya di dunia entertain saja ya dia bisa berkarir. Di dunia bisnis juga ternyata dia bisa. Dan yang lebih mengagetkanku, dia bekerja pada seorang Haris Putra. Wow, tidak semua orang bisa seberuntung dia. Andre memasang senyum palsu di wajahnya setelah berkata demikian. Ia menyindir Sandrali secara halus. Saya dengar Anda adalah dalang di balik semuanya. Apakah itu benar? Tensi di antara keduanya semakin meningkat, tapi mereka masih mencoba menahan amarah dalam diri masing-masing. Yap, benar. Saya adalah dalangnya. Andre menatap tajam mata Haris. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Di lain sisi, Andrea hanya diam. Dia tidak tahu harus bagaimana. Terlepas dari semuanya, mengapa Andre, laki-laki itu, menghancurkan karir Sandra? Apakah dia memiliki alasan khusus? Apa dia menyimpan dendam pribadi pada Haris atau Sandra? Atau pada keduanya? Apa motifnya menjadi dalang semua ini? Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak Andrea. Kalau Anda berkenan, bolehkah saya tahu alasannya? Alasannya simple. Anda bisa menanyakannya langsung pada Nona Sandrali atau pada istri Anda. Yang bisa saya katakan, kalau bukan karena saya, Anda tidak akan bisa bertemu dengan istri Anda malam ini. Bukankah begitu?
nyonya Andrea. Andre memasukkan tangannya ke saku celana dan melirik Sandra yang wajahnya mulai pucat. Olive, kekasihnya, juga memandang Sandra dengan ekspresi penuh. Andrea pura-pura batuk untuk mencairkan suasana. Andre, ingat loh, kapan-kapan kalau kamu ada waktu hubungi aku ya. Kita makan bareng. Dan jangan lupa ajak juga Olive, oke? Andrea tersenyum pada keduanya. Menyadari sinyal dari gadis itu, Andre dan Olive pun berpamitan. Sebelum mereka pergi, Olive tiba-tiba teringat sesuatu, dan ia menoleh pada Andrea. Oh iya, bagaimana dengan keningmu? Sudah sembuh kan? Olive pura-pura bertanya pada Andrea. Ketika mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah Haris berubah gelap. Ia mengerutkan kedua alisnya. Pun Sandra shock dengan pertanyaan dadakan itu. Apakah Andre dan Olive adalah orang yang sudah menyelamatkan Andrea? Batin Sandra. Iya, sudah sembuh kok. Tidak perlu khawatir. Andrea bisa merasakan aura hitam pekat di sebelahnya. Tapi apa Haris akan percaya jika dia mengatakan Sandra bersama pria lain di belakangnya?